Nah, ini yang sebelum saya membahas tentang P3K, kenapa sih kita harus mengikuti P3K? Kenapa tidak menunggu CPNS 2023, Mas? Kan sebentar lagi, tinggal hitungan 2 bulan lagi, nanti CPNS 2023 ini akan dibuka. Saya Al-Fatah dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah saya lulus P3K Jabatan Fungsional Ahli Pertama Peranata Komputer di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesan saya mengikuti kelasnya Mas Bas ini, kelasnya informatif ya, untuk bahan-bahan kita belajar, bahan kita baca. Kemudian juga nanti di sana kan ada grup. Nah, di grup itu nanti kita bisa share informasi, kita bisa share soal, apalagi nanti kalau udah mulai ujian, wah itu berguna banget buat kita untuk istilahnya curi start belajar dari pesaing-pesaing kita, sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang uh, bakal keluar nanti di ujian. Tetap semangat terus, semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing. Nah, beberapa alasannya yaitu yang pertama, pelaksanaan CPNS 2023 itu masih belum jelas ya. Boro-boro CPNS 2023, pelaksanaan P3K 2022 untuk yang teknis aja ini mundur. Apalagi kalau kita menunggu CPNS 2023, bisa jadi nanti kalaupun dibuka ini bisa aja di tahun 2024, teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa instansi yang sekarang ini dibuka, jadi instansi yang sekarang membuka formasi P3K, ini kalau sudah terpenuhi, ini nanti tahun depan ini nggak ada lagi seperti itu. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan di Pemkot Semarang nih, sekarang membuka 10 formasi prakom terampil dan 5 prakom ahli pertama, maka di CPNS 2023 ini tidak akan membuka lagi untuk yang Pemkot Semarang. Karena apa? Karena kebutuhan pegawainya sudah terpenuhi, teman-teman. Jadi bisa jadi kalau misalkan teman-teman mengharap eh, CPNS 2023 ini dibuka di tempat kabupaten kota yang teman-teman incar, itu bisa jadi tahun di CPNS 2023 itu sudah tidak dibuka lagi karena kebutuhan pegawainya sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian sesuai dengan informasi perkataan dari Pak Kepala BKN ya, ini CPNS 2023 ini hanya ditujukan untuk formasi tertentu yang hanya bisa diisi oleh CPNS, diisi oleh PNS. Jadi ada jabatan-jabatan yang bisa diisi PNS dan P3K, ada jabatan-jabatan yang hanya bisa diisi oleh PNS. Seperti contohnya adalah hakim dan jaksa. Seperti itu. Kemudian alasan berikutnya yaitu rata-rata belanja pegawai ya, rata-rata di Pemda dan instansi-instansi lain, rata-rata ini sudah melebihi dari 30%, di mana seharusnya ini kalau sebuah instansi ini maksimal belanja pegawainya itu 30%, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dari 30%, maka ketika mau pengusulan pegawai itu rata-rata ditolak, teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalkan yang sekarang Pemda ini dipaksa untuk membuka P3K aja, ini sebenarnya belanja pegawainya sudah lebih. Di instansi kami pun sekarang belanja pegawai itu sudah lebih dari 32%. Itu belum dihitung P3K yang masuk di tahun ini, teman-teman. Nah, coba bayangkan. Saya yakin kalau misalkan lebih dari 35% pun sudah warning, teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita itu jangan menunggu CPNS 2003. Yang ada aja ini 2022, kalau misalkan di tempat tinggal teman-teman itu ada formasi, ya sebaiknya
tahun ini harus dicoba teman-teman.